kedua. Marilah kita memulai kebaktian kita Minggu Advent kedua. Kita memuliakan Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 dan sampai dengan ayat 3. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu.
supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum pertama sampai dengan hukum ke-10 dan maksudnya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan manggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu.
Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan bagi kita pada minggu Advent kedua dari Wahyu 19 ayat 4 sampai dengan 10. Kita baca secara responsoria. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deruh guru hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah
Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kami bacakan Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu Advent kedua 10 Desember 2023. Topik menyambut Raja yang adil dan jaya. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent kedua, yang artinya penantian kedatangan Kristus.
Warta kedua, pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara Daniel Gerhard Hutapea, SE, anak dari Bapak Insinyur Christopher Sahala Hamonangan Hutapea almarhum, dan Ibu Katrina Florence Tarida Boru Sianipar. Alamat Jalan Rawa, Papan nomor 6, RT 07 RW 06 Bintaro, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama dengan Tarida Agripina Boru Tampu Bolon Esplen, putri dari Bapak Abel Mardohar Parulian Tampu Bolon dan Ibu Pesta Riana Boru Pasaribu almarhum. Alamat Jalan Gereja nomor 26A, Dorowati Sidorame Barat 1, Medan Timur. Anggota Jemaat HKBP Resort Sidorame, Resort Medan Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 di Gereja HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Kiranya Tuhan memberkati calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Warta ketiga, berita duka cita. Pada hari Jumat 8 Desember 2023 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andes Aswin Saur Panggabean dalam usia 86 tahun, suami dari Ibu Siti Dermawan Boru Hutagalung, meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Bendi 6 nomor 1 RT 5 RW 10 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Banjar Bendi Peninggaran NPJ 270. Dimakamkan pada hari Minggu 10 Desember 2023 di TPU Tanah Kusir, dan juga sebagai ralat karena tertulis pada warta kita 10 November. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta keempat, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu 10 Desember 2023, pukul 7.30 WIB, telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 2 orang anak bernama 1. Eldo Nathanael Manurung, putra dari keluarga Erik Fernando Manurung, Yolanda Elvita, Banjar Juramangu, Pondok Aren. 2. Nasya Karunia Frederika Huta Barat, putri dari keluarga Markus Huta Barat, Renta Boru Manurung, Banjar Bintaro Perdagangan. Marilah kita doakan agar anak-anak tersebut bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Warta kelima, rapat Huria. Pada hari Sabtu 16 Desember 2023, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang Sopo Praja lantai 2, akan diadakan rapat Huria. Sehubungan dengan itu, diminta kepada masing-masing utusan Banjar, majelis yang aktif, koordinator pengurus seksi-seksi, agar datang menghadiri rapat Huria tersebut. Warta ke-6, kebaktian penghiburan. Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, pukul 20.00 WIB, di ruang konsistori, setelah sermon Parahalado, akan diadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Bapak Daulat Hasurungan Simangunsong, Rata Mauli Boru Simanjuntak almarhum, dihimbau kepada para halado dan jemaat Banjar Juramangu Pondok Aren untuk menghadiri penghiburan tersebut. Warta ke-7, komitmen pembangunan rumah dinas Huria, rumah pendeta. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat HKBP Kebayoran Lama yang belum menyampaikan tok-tok ripe pembangunan rumah dinas Huria atau rumah pendeta agar dapat disampaikan paling lambat tahun 2023 ini. Tok-tok ripe tersebut dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri nomor 10101233597 atas nama HKBP Kebayoran Lama Pembangunan, Bendahara Panitia Pembangunan Sasro Gultom dengan nomor HP 0812 8202 9785. Warta ke-8, dana Natal.
mulai hari Minggu 3 Desember, 10 Desember, 17 Desember, dan 24 Desember, kita akan memberikan persembahan untuk dana Natal HKBP Resort Kebayoran Lama. Marilah kita doakan agar seluruh rangkaian acara Natal selama bulan Desember dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-9, bantuan terdampak bencana berdasarkan surat Eporus nomor 16-L17-12-2023, kita diminta untuk membantu saudara kita yang terdampak bencana. Bantuan kita dapat diberikan pada tempat yang telah disediakan setelah ibadah ini, setelah bersalaman dengan pendeta di pintu gereja. Dan berikut akan kami bacakan surat dari Eporus terkait bantuan terdampak bencana. Peraja Tarutung 02 Desember 2023, nomor 1607-L17-12 Romawi _2023. Hal bantuan terdampak bencana. Lampiran strip kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP, DP Pendeta Resort di tempat masing-masing. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagaimana telah kita ketahui dan saksikan bersama melalui berita, baik di media sosial maupun di televisi, bahwa telah semakin banyak terjadi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor, baik yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia maupun secara khusus di daerah Tapanuli. Sejak bulan November hingga awal Desember tahun 2023 ini, ada banyak warga yang terdampak bencana banjir bandang yang terjadi, yaitu pada tanggal 13 November 2023 yang telah berdampak destruktif di 4 desa di kenegerian Sihotang, yaitu Desa Siparmahan, Desa Dolok Raja, Desa Sampurtoba, dan Desa Trupuk Timbong, dan juga Kabupaten Samosir sekitarnya. Hampir seluruh persawahan di daerah tersebut rusak total, dilanda banjir bandang yang sebagian lahan baru saja selesai ditanami. Rumah-rumah penduduk juga banyak yang rusak sehingga banyak dari antara penduduk tersebut yang harus mengungsi. Bukan itu saja, 2 orang dari antara penduduk setempat telah menjadi korban meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 14 November 2023, banjir bandang kembali terjadi di Desa Marbun Tonga Dolok, Kabupaten Humbang Hasudutan, lingkungan HKBP Marbun Distrik 3, Humbang, yang juga berdampak ke daerah Bakara. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun telah menimbulkan kerusakan pada banyak rumah penduduk, peralatan elektronik, dan areal persawahan. Berdasarkan data yang diperoleh, ada 107 KK yang terdampak bencana tersebut, dan dari antaranya ada 9 KK yang rumahnya mengalami rusak parah. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023, tepatnya pukul 21.45 WIB, kembali terjadi banjir bandang dan tanah longsor di Desa Simangulape, Huta Godang, Huta Sosor, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasudutan. Banjir bandang tersebut disertai material bebatuan besar yang telah meluluhlantahkan rumah-rumah penduduk dan bangunan lainnya, yang menurut salah seorang geolog, yaitu Insinyur Jonathan I. Tarigan, bahwa bencana tersebut ditimbulkan oleh tidak adanya lagi akar-akaran pohon yang mengikat bebatuan tersebut di bagian pegunungan Bakara pada saat hujan lebat. Sudah terlalu lama, sejak 30 tahun yang lalu terjadi penebangan hutan, namun tidak ditanami kembali dengan pohon-pohon yang baik untuk mencegah banjir bandang. Sekitar 50 KK telah menjadi terdampak bencana tersebut. Menurut data terakhir yang diterima, ada 100 orang yang dinyatakan hilang dan 1 orang meninggal dunia. Selain itu ada 12 unit rumah
penduduk dan 3 fasilitas umum yang rata dengan tanah, bahkan telah tertutupi oleh material tanah dan bebatuan besar yang tumpang tindih di atasnya. Oleh karena itu, dana yang terkumpul di sentralisasi keuangan belum sanggup menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pelayanan terdampak bencana, dan anggaran untuk dana emergensi tahun 2023 adalah sebesar 515 juta rupiah, sementara dana emergensi yang telah disalurkan sudah mencapai 243.100.000 rupiah, maka sisa anggaran ialah 243.100.000 rupiah. Padahal pemberian bantuan kepada warga jemaat dan masyarakat terdampak pada saat emergensi dan rehabilitasi sekaligus mengantisipasi bila mana terjadi bencana di waktu yang akan datang merupakan hal yang sangat diperlukan, walaupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana tetap bekerja, tetapi kita juga perlu menunjukkan rasa solidaritas berlandaskan kasih kepada mereka yang terdampak bencana. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, dengan ini dimohon kesediaan kita untuk memberikan bantuan dengan hati yang tulus dan ikhlas, spontan, serta melakukan aksi solidaritas kemanusiaan tanpa melalui persembahan, supaya pemberian kita itu secara utuh masuk ke dalam terdampak bencana tanpa melalui sentralisasi keuangan. Bantuan yang kita transfer ke nomor rekening kantor pusat untuk dipergunakan oleh Biro Caritas Emergensi disebut dengan bantuan solidaritas kemanusiaan untuk bantuan emergensi. Untuk itu, hendaklah kita juga merenungkan apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Bagi saudara-saudara yang berkenan memberikan bantuan, dapat mengirimkannya ke nomor rekening kantor pusat HKBP, Mandiri nomor rekening yang pertama 1070024992499, kedua BRI nomor rekening 00990000793909, yang ketiga BNI nomor rekening 0061254193. Demikianlah permohonan bantuan ini disampaikan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dan menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tertanda tangani. Demikian disampaikan pembacaannya. Moliate Horasma di Tasalutna.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang kedua pada hari ini tertulis dari firman Tuhan Zakaria pasal 9, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semuanya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 2 bulan terakhir ini kita mendengar berita di media sosial dan juga warta jemaat kita tadi mengenai bencana alam yang terjadi di Tapanuli, yaitu di Kabupaten Samosir dan juga di Humbang Hasundutan. Kita mendengar beritanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana banjir bandang yang cukup membuat seluruh penduduk yang berada di Tapanuli sekitarnya, Samosir, Bakara, mereka cukup menderita. Kehilangan sanak keluarganya, bahkan juga kehilangan rumah, sawah dan ladangnya dirusak oleh banjir bandang tersebut. Apalagi itu di Kabupaten Humbang Hasundutan di Bakara. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika banjir bandang itu terjadi, bukit-bukit yang begitu tingginya bisa hancur. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan masursur, roboh. Dan ternyata itu Bapak Ibu Saudara-saudara, gunung-gunung, bukit-bukit yang tinggi itu adalah tanah yang sudah mengeras dan sudah menjadi batu. Itulah yang longsor menimpa rumah-rumah penduduk yang ada di sana. Dan kalau kita lihat di televisi Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah-rumah mereka merata ditimpa oleh batu-batu tersebut. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, rata dengan batu itu ditutup oleh batu yang longsor dari pegunungan itu, dari bukit itu. Dan banyak juga yang menjadi korban luka-luka. Mereka kehilangan mata pencahariannya dengan ladang dan sawah mereka yang dirusak oleh bencana alam tersebut. Dan bahkan juga kehilangan nyawa. Mereka takut, mereka khawatir, mereka trauma
dan mereka sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan, pertolongan dari orang-orang yang tersentuh hatinya melihat keadaan itu. Itulah yang kita dengar tadi warta jemaat kita melalui pimpinan HKBP memohon pertolongan dari kita Bapak Ibu, saudara-saudara. Keterbukaan hati kita, ketulusan hati kita untuk memberi seberapa besar yang bisa kita berikan untuk menolong saudara-saudara kita. Hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan dan traumatis yang sangat-sangat butuh pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga pada saat ini kita lihat dengan keprihatinan hidup kita saat ini. Walaupun teknologi semakin maju, semakin hebat, tapi justru kemajuan teknologi itu, kemajuan zaman itu semakin membuat manusia, menambah kekhawatiran manusia, menambah ketakutan manusia, dan membuat manusia semakin stres, membuat manusia semakin banyak yang sakit jiwa. Kita lihat sekarang ini dunia internetisasi yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Berita kita di sini mungkin sedetik ini juga sudah sampai kemana-mana dengan live streaming kita. Berita apapun bisa kita lihat dengan internet Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan media sosial yang semakin hebat dan semakin canggih saat ini. Yang sesungguhnya itu banyak menolong kita untuk mempermudah informasi yang kita dapat. Bahkan menolong kita Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk semakin menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudara, itu jugalah yang menambah kekhawatiran, ketakutan kita, secara khusus kita para orang tua melihat anak-anak kita pada saat ini. Semua informasi mereka boleh serap tanpa difilter, tanpa mampu lagi untuk mempertimbangkan mana itu berita yang benar, mana itu berita yang tidak benar, mana yang harus patut mereka ketahui dan mana yang tidak harus mereka ketahui. Dengan usia mereka yang masih dini. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu? Bagaimana kita menghadapi ketakutan itu? Barangkali kita pernah membaca buku The Miracle of Endorphin, buku bestseller yang ditulis oleh Dr. Shigeru Haruyama. Dalam bukunya itu dia katakan, ketika Allah menciptakan manusia, segala sesuatu sudah sempurna, membuat manusia itu bisa hidup dan sehat. Itu pasti. Karena Allah menciptakan segala sesuatu begitu indah dan sempurna. Dan tidak perlu ada ditambahkan apapun ke dalam tubuh manusia itu sesungguhnya pada penciptaan manusia pertama itu. Tapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, manusia yang diciptakan sempurna itu mengalami sakit penyakit. Dia mengatakan bahwa sumber penyakit yang paling besar adalah stres. Stres adalah akar segala penyakit. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jangan mau stres.
Dari mana itu timbul? Dari pikiran-pikiran negatif. Holani bering donganda marhusip-husip, mamulu si bana. Dalam hatinya, pikirannya, mungkin aku lah yang ngomong-ngomonginya ini, katanya kan. Apalagi pas tertawa mereka berdua yang bicara itu, terus negatif thinking. Ketika dia lewat berbicara, tertawa, dilihat pula dia kan yang sedang lewat, negatif. Membuat hatinya sakit. Membuat pikirannya rusak. Dan ketika manusia mengalami stres, disitulah tubuh mengeluarkan apa yang disebut dengan noradrenalin. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara kalau ada kita medis di sini ya. Dang napa malo-malo honawate. Ya. Inilah yang membuat pembuluh darah menyempit sehingga sirkulasi darah tersumbat dan terbentuklah oksigen aktif secara signifikan yang bisa menimbulkan penyakit. Itu yang dia katakan di dalam bukunya itu. Tetapi ia mengatakan juga bahwa Allah juga memberi kita hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya apa Tuhan memberikan itu? Supaya kita bisa awet muda. Supaya kita bisa panjang umur. Supaya kita bisa bebas dari penyakit. Dan hormon kebahagiaan inilah juga ya yang membuat orang yang berpenyakit bara seperti AIDS dan HIV dia bisa bertahan hidup. Hormon kebahagiaan. Makanya seperti warta kita minggu yang lalu, bantuan kepada Hari AIDS sedunia ya, HIV. Jangan takut Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang berpenyakit AIDS, HIV, dia bisa bertahan hidup. Tetapi dengan satu syarat, dia harus dimotivasi. Jangan terjadi stigma di tengah-tengah masyarakat menolak mereka. Dan mereka harus tergantung dengan obat-obatan. Mereka bisa bertahan dengan kebahagiaan itu. Karena hormon kebahagiaan ini meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga orang yang sakit tadi bisa bertahan hidup. Lalu bagaimana hormon ini bisa keluar Bapak Ibu Saudara-saudara? Kuncinya adalah selalulah bersikap positif. Menghadapi segala sesuatu dengan senyum. Dan hidup yang selalu bersyukur. Unakola marungu ungut. Jangan hanya bersungut-sungut. Jangan hanya hidup kita menuntut. Dan itulah yang akan mengeluarkan apa yang ia sebut beta endorfin yang akan menangkal stres fisikis. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita ingin awet muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, jangan sering-sering, apalagi ibu-ibu, pergi ke skincare. Perawatan kulit yang termahal supaya wajahnya tidak keriput, kelihatan tetap awet muda. Tapi
kalau hatimu bersungut-sungut, kalau hatimu tidak bahagia, kalau hatimu selalu menuntut, kalau hatimu tidak bersyukur, itu tidak akan ada gunanya. Tapi kalau hidupmu selalu dengan senyum, selalu berpikiran positif, selalu kita katakan tadi hidup yang selalu bersyukur, ditambah lagi dengan perawatan kulit yang termahal itu, maka engkau akan awet muda. Amin. Tak perlu makan obat jamu awet muda ada ya. Ya, hanya jamu tolak miskin yang tidak ada, Mang Inang ya. Semua jamu ada sekarang, bikin kurus ada, bikin gemuk ada, bikin awet muda ada. Kok enggak ada ya jamu tolak miskin, saya pikir gitu. Tidak perlu kita beli-beli obat-obat suplemen yang mahal supaya kita awet muda tadi, bahagia itu. Tapi kebahagiaan itu kita tidak bisa beli dengan harga berapapun, karena kebahagiaan itu berasal dari hatimu. Jangan susah cari kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan pergi jauh-jauh keliling Eropa mencari kebahagiaan itu, padahal kebahagiaan itu ada di dalam dirimu. Bukan orang lain yang memberikan kebahagiaan itu. Walaupun banyak hal mungkin berbeda dari apa yang kita inginkan dan pikirkan, tapi kalau engkau berpikiran positif, bahkan sekalipun seperti kita katakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, berpikiran positif adalah dengan melihat bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik walau dalam penderitaan apapun. Banyak cara Tuhan untuk menyatakan kasih setianya, untuk menyatakan pertolongannya. Walau dengan cara penderitaan, walau dengan cara musibah, bahkan menjadi pembelajaran mengingatkan kita dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mengingatkan kita selalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap mengingat bahwa Tuhan telah mengutus bagi kita Mesias, yaitu Yesus Kristus. Mesias dalam perjanjian lama, sama itu dalam perjanjian baru, Yesus Kristus. Sama artinya itu Mesias yang diurapi. Arti Mesias itu adalah yang diurapi. Yesus Kristus itu dalam perjanjian lama juga artinya yang diurapi. Makanya dikatakan Mesias, Yesus Kristus dalam perjanjian lama, Allah telah mengutus Mesias, Yesus Kristus yang akan menolong kita mengatasi segala persoalan hidup kita. Itulah yang diingatkan bagi kita dalam minggu-minggu Advent. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan telah diberikan kepada kita dengan kedatangan Yesus ke dunia ini melalui kelahirannya 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Sehingga kita bersorak-sorai, sehingga kita bersuka cita. Bahkan dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara-saudara pada ayat 1, pada ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Lihat rajamu datang kepadamu. Ro manopot ho, kalau bahasa Batak, inisiatif Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pemimpin tertinggi kita, kalau HKBP yang menjadi pimpinan kita adalah Eporus,
Kalau mungkin Eporus kita undang datang ke gereja kita ini untuk menguluhon pesta atau apalah itu namanya, pasti dalam menyambut kedatangan Eporus itu semua bersiap sedia. Melalui Banjar, semua jemaat Banjar Marsada-sada, 16 Banjar, kemudian Parhalado, dan semua lingkungan kita ini kita persiapkan dengan kebersihan dan keteraturannya untuk menyambut sang pemimpin itu. Demikian juga mungkin kalau pemimpin negara kita datang, Presiden Jokowi, dia mau datang mungkin berkunjung ke daerah kita ini, termasuk wilayahnya gereja kita ini, lingkungan kita ini, kita juga mungkin akan bersiap-siap. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, menyuarakan bagaimana kesiapsediaan menyambut seorang pemimpin itu. Tapi kita lihat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini tidak kita undang. Tidak kita minta dia untuk datang, tapi dengan inisiatifnya sendiri dia datang menemui, menjumpai, menelpon. Lihat, rajamu datang kepadamu. Sukacita, sorak-sorai yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, meneguhkan iman percaya orang Yahudi pada saat itu yang sedang mengalami penindasan, penjajahan dari kekasaran Romawi, dan mereka sangat membutuhkan seorang penolong, seorang pahlawan yang menyelamatkan mereka, yang bisa mengalahkan kekaisaran Romawi, membebaskan mereka dari penjajahan itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang. Yesus sebagai Mesias yang akan menolong mereka, yang akan membebaskan mereka. Dan itulah yang pertama yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini. Yesus yang datang ke dunia ini dan telah diwujudkan, dinyatakan, digenapi oleh Allah kita, sehingga kita setiap tahun merayakan perayaan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan itu bukan hanya janji-janji belaka, bukan hanya perkataan-perkataan belaka, bukan hanya omongan-omongan belaka. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya janji. Sama seperti kita kan, saya tidak tahu dari mana datangnya itu selalu dibilang janji koling katanya ya. Perjanji koling doho kata orang Batak. Kenapa ya orang koling jadi korban? Saya pikir gitu ya. Kita yang berjanji tapi orang koling yang jadi sasarannya kalau tidak tepat janji kan. Saya nggak tahu apa latar belakangnya itu. Orang yang tidak tepat janji, perjanji koling katanya. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia sudah menggenapinya di dalam Yesus Kristus dengan kedatangannya ke dunia ini. Dan kelak dia akan datang kembali. Apakah janji itu benar Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita sambut, mari kita persiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus kembali ke dunia ini seperti khotbah kita minggu yang lalu Advent pertama. Dalam firman Tuhan minggu yang lalu disebutkan di sana tanda-tanda kedatangan Yesus itu. Yesus sebagai Mesias, Yesus Kristus yang katakan itu, dia adalah sebagai raja. Raja di atas segala raja. Kalaupun ada raja di dunia ini, sistem kerajaan,
pemerintahan di tengah-tengah dunia ini itu melebihi kerajaan dari Yesus nantinya pada kedatangannya kembali ke dunia ini. King of King, raja dari atas segala raja. Dan yang kedua, apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus datang bukan dengan simbol kekerasan, bukan dengan agresi militer, tapi ia memilih jalan taat menderita untuk mengorbankan dirinya. Itu yang boleh kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Padahal sesungguhnya ia punya kekuatan untuk menaklukkan semua kuasa Romawi. Tapi bukan dengan pedang, bukan dengan nuklir Yesus mengalahkan dosa. Itu yang dikatakan tadi pada ayat 10, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Lalu pada ayat 9 dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lembah lembut dan mengendarai seekor keledai beban mudah. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau digambarkan oleh firman Tuhan ini kepada kita pada saat ini? Kedatangan Yesus ke dunia ini mengubah kehidupan manusia. Berbeda dengan pengalaman bangsa Yahudi yang selalu mengandalkan kekuatan, mengandalkan angkatan bersenjata dari Mesir, tetapi justru itu yang membuat mereka kalah dan mereka akhirnya terbuang. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kalau menyelesaikan masalah dengan masalah itu penggadaian kan? Iya. Menyelesaikan masalah ya tanpa masalah penggadaian itu amang. Jadi kalau mahasiswa kalau mahasiswa dulu kan ada penggadaian, setrikanya pun digadaikan, nunggu datang uang belanjanya kan, radionya digadaikan, bukan itu ya, gitarnya pun digadaikan kan ke penggadaian. Padahal bukan mengatasi masalah sebenarnya, semakin bertumpuk masalahnya kan, tapi itulah moto kan, iya itulah marketingnya hebatnya kan, menarik orang untuk datang ke sana. Nah lalu ini tadi, jangan menyelesaikan masalah dengan kekerasan sehingga akan menimbulkan terjadi pertengkaran, perkelahian, tawuran, perang, bunuh membunuh sehingga tidak ada lagi kedamaian. Tapi Yesus Raja Damai itu, dia datang membawa damai. Inilah yang diingatkan melalui Minggu Advent kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita meniru Yesus Kristus Mesias yang sudah datang dan yang akan datang, hidup dengan kerendahan hati. Hidup dengan kerendahan hati. Salah satunya Bapak Ibu Saudara-saudara, dia mau berdamai dengan dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa mengontrol dirinya. Itulah orang yang rendah hati, sama seperti Yesus yang datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai hamba. Seharusnya dia bisa memberontak, dia bisa menolak itu, tapi dia berdamai dengan dirinya. Dia mau menjadi hamba serupa dengan manusia untuk melakukan visi dan misi Allah Bapanya ke tengah-tengah dunia ini. Kerendahan hati. Mengalah bukan berarti kalah ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jika kita mengalah itu adalah sebuah kemenangan. Tidak semua orang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Makanya dikatakan musuh yang paling besar adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Bagaimana kita mengendalikan, mengontrol, mengalahkan diri kita, merendahkan hati kita.
sehingga kita bisa membawa kedamaian itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, molo jingar, aduh teh bahasa Indonesia na jingar, kasar. Ya, kalau orang kasar tuho samamu, aduh pima dohot halap bohon. Tidak lebih kuat kekerasan dari kelembutan, itu pasti. Ya, api disiram dengan air, bukan disiram dengan api. Makanya dikatakan pada Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itulah yang dibawa Yesus, kerendahan hati dan kelemah lembutan. Itulah yang perlu kita tiru Bapak Ibu Saudara-saudara, kerendahan hati dalam kelembutan Yesus. Dia meninggalkan segala kekayaannya supaya kita menjadi kaya. Dia meninggalkan kemuliaannya supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa itu. Dan kita juga kelak mendapat kemuliaan itu. Dia datang membawa kedamaian itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui Minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan. Mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita sendiri, dan berdamai dengan orang lain. Dan itu dimulai dengan kerendahan hati kita. Siapa yang merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyambut kedatangan Yesus Kristus kelak ke dunia ini. Seperti khotbah minggu lalu, itu adalah sebuah kepastian. Walaupun kita tidak tahu kapan, seperti apa dia akan datang nanti, tapi kita harus meyakini kehidupan akan tetap berlangsung sampai dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita sambut Raja yang adil dan jaya itu dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutannya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan menghantarkan kami di Minggu Advent yang kedua, mengingatkan kami senantiasa Tuhan dengan sebuah kepastian bahwa Engkau akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhan telah menggenapi firman-Mu, menggenapi janji-Mu dengan kedatangan Yesus, dengan kelahirannya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, menebus dosa-dosa kami manusia. Engkau juga mengingatkan kami, Dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, membawa damai sejahtera. Dan sikap kami untuk menyambut Raja yang dengan rendah hati dan keadilan itu, kami mau juga Tuhan merendahkan hati kami, dan kami mau membawa kedamaian itu yang kami mulai dari diri kami sendiri, dari rumah kami, di sekitar kami, sehingga kami boleh menyatakan kedamaian itu juga bagi orang lain. Biarlah kiranya firman-Mu ini Engkau berkati dan mampukan kami untuk melakukannya. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat segala berkat yang telah diterima oleh seluruh jemaat-Mu. Dengan berbagai-bagai berkat, biarlah kiranya Tuhan Engkau menyukakan hati mereka dan senantiasa mengingatkan mereka untuk menyampaikan puji dan syukur mereka kepada Tuhan melalui segala sikap hidup dan perbuatan mereka, dan juga melalui ucapan mulut kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat segala berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu melalui pertambahan umur, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Tuhan tambahkan segala berkat itu bagi mereka supaya bertambah-tambah ucapan syukur mereka bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga yang sedang berduka pada saat ini, keluarga Panggabean yang telah ditinggal oleh Bapak Aswin Panggabean, yaitu keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka Tuhan, supaya mereka tetap terhibur untuk menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang mengalami penyakit yang tertulis dalam warta jemaat kami, Nyonya Sintua Dr. Andus MB Siahaan Revina Borupapahan, Situa Insinyur BJ Silitonga,
Nasib Sitorus, Nyonya Pasaribu Minar si Timur Borhuta Barat, Sintua SP Sianturi, Nyonya Sintua Pardede, Alis Adelin Boru Sihombing, Pandapotan Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Romauli Boru Batubara, Copar Pemanik, Situa Doktorandus M Pardede, Novita Lasminar Boru Tambunan, Situa Doktorandus GP Manihuruk, Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, Nyonya S Napitupulu Kartini Boru Tampu Bolon, Situa Insinyur MH Sihombing, Sahat Napitupulu, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea, dan juga yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami. Tuhan jugalah kiranya yang memberkati mereka dan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu, supaya mereka kuat dalam pengharapan imannya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, yaitu banjir bandang yang ada di Tapanuli. Biarlah kiranya Tuhan Engkau gerakkan hati kami untuk memberikan pertolongan dengan apa yang boleh kami perbuat melalui kebaktian minggu kami ini. Kami menyediakan yaitu spontanitas kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kiranya segala apa yang boleh kami perbuat itu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka dan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Nanti bantuan untuk korban bencana Amang kita sediakan setelah ibadah di depan pintu ya. Jadi spontanitas bukan persembahan kita berikan, spontanitas di depan. Di tempat ini
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang membaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya.